Apakah umat Buddha bersyukur? Seringkali muncul pertanyaan, baik dari kalangan umat Buddha sendiri maupun dari umat lain. Apakah umat Buddha mengucapkan syukur? Atau kepada siapa atau kepada apa dan bagaimana cara umat Buddha bersyukur? Umat Buddha diajarkan untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Melihat makanan sebagai makanan, bukan sebagai pemuas nafsu. Sehingga menghargai makanan apapun. Melihat rumah sebagai tempat berteduh, bukan gengsi. Melihat pakaian sebagai penutup badan, bukan sebagai alat untuk pamer-pameran atau tujuan lain. Melihat semua kondisi dengan netral, tidak menolak dan tidak perlu melekat. Bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati. Sehingga siapapun yang mampu melihat segala sesuatu apa adanya, maka hidup ini akan menjadi sangat indah dan lentur. Singkatnya, umat Buddha diajarkan bersyukur melalui sikap dan perbuatan. Mengapa bersyukur tidak cukup dan bukan hanya dari ucapan saja, melainkan harus dari tindakan nyata? Karena kalau ada orang yang mengucapkan syukur sebelum makan tetapi mengomentari makanannya yang tidak enak, tidak suka, tidak menghabiskan makanan, atau membuangnya ke tempat sampah, itu namanya jaka sembung ke tukang cukur, tidak nyambung dan bukan bersyukur. Mungkin ada orang yang tidak setuju. Namun, bukankah lebih suka bersyukur dengan cara berusaha sepenuh hati, menikmati makanan apapun yang telah disiapkan? Dalam suatu seminar, salah satu pembicara pernah menceritakan suatu lelucon. Katanya, ada seorang teman yang sangat menyukai kecantikan Paramita Rusady. Temannya itu pun punya kebiasaan mengucapkan Paramita setiap ketemu wanita yang menarik perhatiannya. Ketemu wanita cantik di mall, dia bilang Paramita. Melihat wanita seksi, dia juga bilang Paramita. Di sini Paramita, di sana Paramita. Di mana-mana dia seolah-olah bertemu terus dengan Paramita. Tetapi ketika bertemu dengan istrinya, dia berkata, parah banget. Itu adalah cerita tentang penyakit manusia yang lebih menghargai apa yang belum dia miliki daripada apa yang telah dia miliki. Ketika belum punya istri atau suami, kita berharap punya. Ketika sudah punya, kita mulai memberi perhatian terhadap hal lain. Ketika sudah memiliki motor, kita melirik mobil. Ketika punya mobil, kita berpikir tentang rumah. Ketika punya rumah, kita berharap punya entah apa lagi. Ada yang merasa tetap kurang bahagia meskipun berhasil di karir karena belum punya pacar katanya. Ada lagi orang yang punya keluarga bahagia namun masih kurang lengkap karena belum punya anak dan lain sebagainya. Sebagai manusia normal, semuanya baik dan boleh-boleh saja. Tetapi, tidak ada salahnya juga sekali-kali kita renungkan. Mengapa hidup kita selalu berkejar-kejaran? Mengapa setiap satu harapan kita terpenuhi, kita masih saja belum bisa bahagia selamanya? Mengapa kita selalu menganggap hidup ini belum sempurna? Apa sebenarnya yang kita butuhkan?
Untuk apa kita terus meraih apa yang belum kita miliki? Dan mengapa kalau bisa kita ingin memiliki segalanya? Sebagai manusia sadar dan mulai berpikir di akhir usianya, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Mengapa sepanjang hidupnya merasa kurang puas dan kurang bahagia? Terkadang rasa menyesal pun datang di akhir usianya. Tetapi ada sebagian lagi manusia yang disebut memprihatinkan karena menghabiskan sepanjang usianya hanya untuk berkejar-kejaran saja, tanpa sempat sekalipun berhenti sejenak berpikir kemana arah dan tujuan akhir yang sebenarnya ingin dia tuju. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.